Oke. Serius ya, serius. Enggak, Hitungin. apa Kak? Hitungin. Biar siap dulu. Oke. Si. Gimana ini? Benar Kak. Kita perkenalan dulu ya Kak. Mulai ya Kak. Oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya selamat siang kepada Kak Rasen sebagai narasumbernya di sini. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri Rizky Ta'usyifa Aprilia. Lalu ada 4 teman kami yaitu Nisa Natania, Anissa, Farel, Adit, dan juga Reza yang sedang berkehalangan hadir. Lalu tujuan kami di sini untuk mewawancarai Kak Rasen. Salah. Ulang. Salah. Aku santai kan. Santai. Aman. Tapi aku. Aman, oke. Ulangin ya Kak. Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya selamat siang kepada Kak Rasen dan juga teman-teman semuanya. Kami di sini bertujuan untuk mewawancarai Kak Rasen sebagai tugas yang ditunjukkan oleh Pak Anto untuk mengetahui industri-industri dan kita dikhususkan untuk mencari tahu tentang industri bahan kimia khusus. Lalu kami memilih industri propan sebagai sumbernya dan Kak Rasen sebagai narasumbernya. Sebelumnya perkenalkan di sini saya sendiri Rizky Ta'usyifa Aprilia. Awal kenalan. Santai. Aku ngelak. Oh, maaf ya Kak. Aman. Santai. Ulangi mana? Sip. Wes siap Kak dong. Oke, udah. Adit sama Reza. Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya selamat siang kepada semuanya dan selamat siang juga kepada Kak Rasen. Saya Rizky Ta'usyifa Aprilia dan teman-teman saya yaitu saya Nisa Natania. Saya Farel Al-Ghazi. Lalu ada 2 teman kami yaitu Adit dan Reza yang sedang berhalangan hadir. Nah, tujuan kami di sini dan ada Anissa juga. Nah, tujuan kami di sini yaitu untuk mencari tahu tentang industri-industri yang ditugaskan oleh Pak Anto. Dan kebetulan kami mendapatkan untuk mencari tahu industri bahan kimia khusus dan kami memilih Propandaya sebagai industrinya, lalu Kak Rasen sebagai sumbernya. Kak Rasen mohon perkenalkan diri. Oke, sebelumnya makasih udah diberikan kesempatan untuk menjadi narasumber pada kegiatan kali ini. Sebelumnya aku mau perkenalan dulu, nama aku Rasendrio Ahmad Ridwan. Bisa dipanggil Mas Rasen atau Kak Rasen. Aku KA untuk angkatan 26 dan kebetulan juga saya udah menjalankan praktek kerja industri di PT Propan Raya ICC mulai sejak Januari 2025 per tanggal 15 Januari 2025. Dan untuk PKL pertama saya itu sebenarnya udah selesai sampai
di tanggal 14 dan mungkin untuk perkenalan dari saya cukup sekian. Bisa dilanjut. Baik, terima kasih Kak Rasen. Oke. Jadi Rasen, ada beberapa pertanyaannya. Bisa dimulai sekarang? Oke, bisa. Ya. Yang pertanyaan pertama yaitu, apa saja yang perlu dipersiapkan kalau mau PKL di Pelopan Raya? Oke, ini pertanyaan yang sebenarnya cukup menjadi PR buat teman-teman semua atau adik-adik semua yang akan menjalankan PKL. Sebenarnya hal yang perlu dipersiapkan nggak cuma di PT Pelopan Raya ICC, tapi di semua tempat pasti punya persiapannya tersendiri. Mulai yang pertama itu adalah soft skill. Soft skill ini sering dianggap, mungkin bisa sering dianggap remeh oleh sebagian orang ya, karena gini, karena sebagian orang merasa bahwa mereka memiliki soft skill yang sudah memadai dan sekiranya bisa diterapkan di dunia industri. Tapi yang perlu teman-teman tahu bahwa setiap dunia industri ataupun setiap tempat industri itu punya kultur yang berbeda-beda dan terkadang memang ada beberapa industri yang bisa dengan mudah kita menyesuaikan. Tapi ada juga beberapa tempat yang dimana mungkin kita harus punya effort yang lebih buat bisa beradaptasi di sana. Nah, jadi menurut saya yang penting pertama itu adalah soft skill. Dan soft skill yang mungkin sangat dibutuhkan untuk di era-era sekarang itu mungkin yang pertama adalah public speaking. Karena di dunia kerja itu teman-teman semua pasti akan dituntut buat berkomunikasi. Baik itu sama sesama rekan kerja, mau sama dengan atasan, manajer, dan semua tim ataupun semua rekan-rekan di tempat kerja. Itu yang pertama, tentang komunikasi. Yang kedua itu adalah tentang cara beradaptasi. Karena banyak kasusnya bahwa saya menemui banyak teman-teman saya yang mungkin menjalankan kerja di tempat lain dan mereka menemukan hambatan di mana mereka sulit untuk beradaptasi dengan lingkungannya. Entah mungkin mereka ada yang merasa tidak cocok atau mungkin mereka merasa ada yang tidak sreg. Nah, padahal yang di mana ya kita itu sebagai tenaga kerja ketika akan menjalankan suatu pekerjaan di dunia industri itu kita dituntut untuk bisa beradaptasi dengan tempat kerja kita, bukan jangan sampai nanti malah kita yang berangan-angan mendapatkan tempat kerja yang sesuai dengan harapan kita, karena tidak semua tempat kerja mungkin sesuai dengan bayangan kita. Itu yang pertama tentang soft skill. Yang kedua itu adalah hard skill. Ya mungkin teman-teman pasti semuanya udah tahu lah kalau misalkan di dunia kerja itu hard skill itu sangat dibutuhin ya. Hard skill itu baik ada kayak kompetensi sesuai kejuruan teman-teman, mungkin kimia analisis ya, misalnya kayak ada analisis gravimetri, titrimetri, dan segala macam. Tapi usahakan juga untuk memperbanyak hard skill yang lain. Kenapa? Karena dalam beberapa kondisi atau beberapa kesempatan kerja itu kita ditempatkan untuk posisi yang mungkin terkesan baru bagi kita, dan mungkin terkesan wah ini suatu dunia yang baru dan mungkin belum pernah kita kerjakan sebelumnya. Jadi misalnya kayak di bagian admin atau kayak misalkan kita kan di KA sebenarnya juga di sekolah kan diajarin tentang basic-basic kayak Microsoft dan segala macam. Nah, jadi kalau bisa perluas hard skill yang sekiranya memang akan dibutuhkan di tempat kerja kalian. Terus itu ada dua hal yang penting ya, ada soft skill dengan hard skill. Yang ketiga itu mungkin adalah teman-teman perlu mencari tahu bagaimana situasi dan kondisi tempat kerja ataupun tempat di mana teman-teman akan melaksanakan prakerinnya. Supaya apa? Supaya itu juga menjadi suatu cara ataupun suatu jawaban bagi teman-teman semua agar lebih bisa mudah untuk beradaptasi. Mungkin itu ya untuk yang perlu dipersiapkan, dan jangan lupa juga buat persiapan mental, fisik, dan juga mungkin dari teman-teman sendiri harus bisa mengintrospeksi, menilai diri sendiri sekiranya apa yang perlu dikuasai kembali atau mungkin apa kekurangan teman-teman yang masih perlu diperbaiki. Mungkin yang perlu dipersiapkan adalah itu yang menurut saya penting.
Makasih Kak. Untuk pertanyaannya kedua yaitu ada berapa tahapan seleksi untuk masuk ke Propan Raya? Oh, oke. Ngomong-ngomong kalau soal tahapan seleksi di Propan Raya itu, kalau tidak salah itu ada sekitar 3 tahapan ya, 3 tahapan seleksi. Yang pertama itu yang jelas pasti itu adalah screening CV ya. Jadi nanti para pendaftar itu akan diminta untuk mengirimkan CV dan juga mengirimkan beberapa dokumen atau kayak semacam kertas formulir berisi identitas pribadi gitulah. Kayak misalnya kayak alamat rumah, nama lengkap dan segala macam. Dan nanti setelah itu akan menjadi seleksi yang pertama tuh. Itu seleksi dokumen, seleksi screening CV itu akan menjadi bagian seleksi yang pertama. Kemudian yang kedua setelah teman-teman dinyatakan lulus CV-nya lulus nanti, itu teman-teman akan mulai masuk ke dalam seleksi tes, mungkin kita menyebutnya tes potensi akademik. Kalau di sini mungkin apa ya, kayak tes bisa TPA. dibilang ya itu dia, kayak ya itu tes IQ juga bisa dibilang kayak gitulah, yang ada kayak tes numerik, terus spasial dan segala macam itu terus ya itu buat seleksi yang kedua. Terus setelah seleksi yang kedua itu nanti ada seleksi yang ketiga. Nah, seleksi yang ketiga itu baru adalah wawancara. Nah, gitu. Dan untuk wawancaranya itu, untuk aku kemarin itu wawancaranya terbagi jadi 2 seleksi. Jadi sebenarnya secara tidak langsung ada 4 seleksi sih. Jadi kayak wawancaranya itu ada 2 kali. Jadi wawancara yang pertama dan ada juga wawancara yang kedua sebenarnya. Dan sebenarnya buat 2 wawancara itu kayak sama aja sih, kayak apa ya, kayak pengulangan aja sih, kayak lebih kayak mungkin HR dari pihak HR Propan mau tahu lebih tentang kita. Itu sih kalau buat tahapan seleksinya gitu. Baru nanti setelah dinyatakan lolos dari 4 seleksi ini, baru nanti ada pengumuman bahwa kita bisa diterima buat menjalankan prakerin di sini. Terima kasih Kak Rasen. Jadi totalnya intinya ada 3 ya Kak? Ya, betul. Ada screen CV, ada tes potensi akademik, terus yang ketiga ada wawancara. Cuman wawancaranya 2 kali. Ada 2, betul. Lalu pertanyaan selanjutnya, selama di Propan, kegiatan apa saja yang biasanya dilakukan saat PKL? Semisal ada event-event bulanan atau kegiatan di luar PKL di industrinya. Gini, yang pertama kalau kegiatan yang dilaksanakan selama PKL yang jelas ya yang pertama. Tapi kalau di Propan Raya sendiri itu sebenarnya ada beberapa event-event tahunan, misalnya kayak kalau di sini itu namanya adalah Prokesra. Prokesra itu dia semacam kayak pekan olahraga gitu, dan itu jadi event tahunan. Jadi dimulai dari bulan Juni dan biasanya selesai di bulan Agustus gitu. Dan itu eventnya tahunan. Tapi selain Prokesra itu juga ada beberapa event lain, misalnya kayak fun badminton. Di sini nyebutnya ada fun badminton. Nah, jadi kayak ini sih, kayak lomba badminton gitu. Kalau yang Prokesra tadi itu sebenarnya dia pekan olahraga, kayak banyak sih olahraganya, ada kayak sepak bola, ada badminton, bahkan ada e-sport juga gitu. Dan dua-duanya baik Prokesra ataupun fun badminton itu dia dua-duanya event tahunan. Kalau yang sejauh ini ada itu mungkin baru itu, kayak yang baru saya alamin itu. Kayak yang kemarin lari itu juga ya Kak? Ya betul, ya yang ada lari estafet itu. Betul. Ya. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Kak. Okay. Bagaimana suasana dan budaya kerja di Propan Raya? Ini oke. Ini penting juga. Kalau di PT Propan Raya sendiri itu menjunjung tinggi yang namanya 5S ya. Atau mungkin kita bisa 5S itu kan kayak bahasa Jepangnya, mungkin kalau Indonesianya kayak 5R. Kayak yang resik, rawat, rajin, dan segala macam itu. Nah, di Propan sendiri itu sangat mengutamakan hal-hal itu. Jadi ketika kita kerja atau menjalankan prakerin di PT Propan Raya itu sering kayak kita tuh diingetin baik sama senior ataupun sama atasan kalau ketika kita kerja itu harus mengutamakan 5R itu, supaya
manfaatnya itu juga balik lagi ke kita sendiri. Nah, kemudian juga yang menarik di PT Propan Raya itu adalah mungkin kalau kita dari PKL itu sudah dibiasakan dengan porsi kerja yang hampir sama dengan karyawan. Jadi mungkin teman-teman ada yang mungkin ada teman-teman yang dapat info kayak gini. Mungkin ada teman rekan-rekan dari teman-teman semua yang cerita kalau ini dia PKL di PT ini tuh kalau cuman sekedar PKL ya mungkin kerjanya cuman kayak bersih-bersihin alat atau cuman sekedar nge-adminin barang atau segala macam. Nah, kalau di Propan Raya itu sebenarnya enggak kayak gitu. Kalau di Propan Raya itu sendiri semua job desk-nya sejak saya PKL ataupun sejak kita PKL ya, itu pasti proporsinya itu sudah hampir disamaratakan dengan karyawan. Tujuannya apa? Karena memang dari Propan Raya sendiri itu memang berfokus bahwa setiap orang yang menjalankan prakerin di sini itu difokuskan akan menjadi karyawan di sini juga. Nah, jadi kayak tujuannya itu supaya kita ketika besok diangkat jadi karyawan, kita udah tahu kalau job desk-nya kita sebagai karyawan tuh ini loh. Jadi kayak sesuailah dengan posisi kita masing-masing gitu. Jadi mungkin bisa dibayangkan kalau kita mungkin kalau misalkan teman-teman semua pernah berpikir kayak gini ya, wah mungkin besok PKL di tempat ini kayaknya cuman bersihin alat nih atau kayak cuman bantu-bantuin adminin barang. Kalau di Propan Raya itu enggak, karena kita diberikan kesempatan untuk belajar. Itu yang pertama, itu yang penting karena Propan Raya itu selalu ingin bahwa semua karyawannya ataupun semua orang-orang yang mendapatkan kesempatan untuk menjalankan magang ataupun praktek kerja industri punya kesempatan belajar yang lebih, memiliki kesempatan belajar yang ekstra itu. Jadi memang saya akui juga bahwa kalau teman-teman masuk ke Propan itu pasti manfaat pengetahuannya itu akan terasa sekali. Itu yang paling penting sih menurut saya. Jadi ya itu tadi mungkin kalau perlu diringkas ya intinya sebenarnya job desk-nya kita ketika bekerja itu kurang lebih hampir sama dengan karyawan yang ada ya, dengan karyawan yang lain. Gitu. Sesuai dengan bagiannya. Terima kasih, Kak. Oke. Oke, lanjut Kak, izin bertanya. Kan Oke. di setiap tempat kerja kan punya budaya sama kayak disiplinnya tuh berbeda-beda kan Kak? Betul, Nah, ya. kalau bagaimana suasana dan budaya kerja di sana di PT yang Kakak? Oke. Mungkin budayanya itu gimana nih? Kayak budayanya kan tadi kayak udah kita nih biasanya 5R. itu yang 5R itu. Oh ya, sama aku lupa nambahin. Jadi kalau misalkan kita itu setiap bulan ataupun setiap beberapa bulan itu juga ada kegiatan bersih-bersih tempat kerja. Jadi mungkin kalau aku kan penempatannya memang di lab ya, tapi kita di lab pun itu setiap bulan ataupun setiap beberapa minggu itu ada kegiatan bersih-bersih. Tujuan bersih-bersihnya itu apa sih? Jadi bersih-bersihnya itu kayak apa ya? Menyortir mana barang-barang yang masih diperlukan dan mana barang-barang yang memang udah nggak diperlukan. Itu yang pertama. Terus ada kayak ya bersih-bersih tempat pada umumnya. Terus mungkin kayak kerja bakti memperbaiki beberapa alat yang punya masalah atau kayak kerusakan dan segala macam gitulah. Ya mungkin gitu. Terus juga kalau menjalankan prakerin di Propan itu juga kita dituntut untuk bisa bekerja sesuai dengan waktunya. Maksudnya adalah kita bekerja tanpa menyia-nyiakan waktu. Mungkin bisa dibilang seperti itu. Jadi kayak ya ketika memang kita diberikan suatu tugas tertentu ya, dan beberapa kasus juga diberikan deadline sih, dan itu ya menjadi tantangan juga ataupun jadi challenge juga bagi kita ataupun bagi saya sendiri juga waktu itu, gimana caranya kita bisa bekerja dan menyelesaikan setiap pekerjaan itu dengan tepat waktu. Karena kan mungkin kalau di sekolah kan kayak kita mungkin praktek ya, mungkin praktek itu kayak kalau misalkan nggak selesai hari ini mungkin bisa dilanjutkan besok karena keterbatasan waktu. Kita kembali lagi perlu adanya suatu manajemen waktu lah. Jadi gimana caranya kita mengatur setiap pekerjaan itu bisa selesai sesuai dengan waktunya.
Itu. Berarti budaya yang paling menonjol di Prepan tuh 5R ya, Kak? Betul, ya itu. Sama sebenarnya kayak ini juga sih, apa ya? Safety. Apa sih? Kayak nyebutnya K3 lah. Ya. Yang penting K3 sama 5R. Oh iya. Soalnya kita juga dituntut buat pakai jadi sesuai standar, kayak pakai safety, pakai jaket, pakai ya peralatan perlindungan diri Ini sih. apa tantangan yang paling besar sama yang paling sulit soal Oke. PKL dan cara ngatasinya gimana? Oke, gini ya. Tantangan terbesar, jujur nih ya, tantangan yang jadi tantangan terbesar waktu saya PKL di sini awal-awal itu adalah di Propan itu benar-benar jadi suatu dunia yang baru. Jadi benar-benar jadi suatu lingkungan yang baru. Karena kan gimana ya, kayak kita kan mungkin di sekolah itu memang ada materi industri cat kalau nggak salah kalau aku dulu ya. Tapi di Propan aku tuh baru tahu banyak hal bahwa cat tuh nggak cuma sekedar itu gitu loh. Jadi kayak masih banyak pengetahuan lain yang ternyata bisa digali di sini. Nah, yang jadi tantangannya itu adalah kita kan ibaratnya gini ya, mungkin kita masuk ke suatu dunia kerja yang dimana kita itu harus kembali mengasah skill kita mulai dari nol lagi, jadi kayak nilainya masih nol gitu. Nah, jadi gimana caranya kita bisa mengejar nilai 100, sedangkan kita masuk ke sini itu dengan posisi nilai nol, bukan dari nilai 30, bukan nilai dari 40, tapi kita benar-benar masuk ke sini itu dengan posisi nol, karena ya saya kembali lagi bahwa perlu diakui kalau masuk di Propan itu aku benar-benar kaget kayak ternyata industri satu kayak gini, nggak beda sama yang aku tahu sebelumnya. Nah, itu jadi tantangan yang paling besar karena banyak banget keterampilan yang harus aku pelajarin lagi. Jadi kayak harus aku ulang lagi, aku pelajarin dari awal, terus aku ulang terus. Nah, jadi cara ngatasinnya pun buatku juga agak ini sih, kayak agak challenging juga. Kalau aku biasanya sih ya, aku sempetin setiap hari itu atau setiap pekan itu ada jam di mana aku belajar tentang hal-hal baru yang ada di sini. Jadi kayak biasanya aku minta materi ke beberapa orang senior, terus nanti aku pelajarin di jam-jam kosongku kalau waktu ada di mes gitu. Kalau misalkan memang waktunya istirahat, aku sempetin buat ada baca-baca materi lah, atau mungkin kayak cari tahu tentang hal-hal baru gitu yang ada di sini. Itu yang pertama. Terus yang kedua, mungkin soal ini ya, soal kemampuan komunikasi juga. Karena mungkin teman-teman waktu pertama kali menjalankan prakerimnya itu akan punya rasa gugup, itu pasti, dan setiap orang, sebagian besar orang pasti punya itu, karena memang ketika masuk ke dunia baru juga mungkin rasanya kita kayak deg-degan nih, kayak kira-kira gimana ya di sananya, bakal gimana, kira-kira enak nggak ya di sana. Dan ya itu memang waktu awal aku datang ke sini juga, ditambah lagi kan aku waktu datang ke sini itu posisi sendiri, jadi kayak nggak ada barengannya gitu kan. Nah, itu lebih kayak gugupnya nambah lagi tuh. Nah, jadi ketika gugupnya itu udah kayak ini, kayak muncak gitu kan, jadi kayak komunikasi itu bisa kehambat. Jadi kayak kadang kita mau nanya suatu hal nih ke senior kita nih, kadang kayak karena gugup ataupun karena takut gitu nggak kesampaian, jadi kayak komunikasi satu sama lain itu jadi kehambat gitu. Nah, itu yang tantangan juga tuh. Dan cara mengatasinya pun sebenarnya juga harus dibiasakan gitu. Harus dibiasakan gimana caranya kita itu melakukan yang namanya adaptasi tadi ya. Jadi kita kayak ngobrol-ngobrol lebih lanjut sama senior-senior yang ada di sini. Oh, ini gimana sih? Kayak ini gimana? Perlu teman-teman ingat ya bahwa jangan pernah takut buat bertanya tentang hal-hal baru. Karena kalau misalkan teman-teman tidak mengetahui suatu hal sampai benar-benar nggak tahu gitu lah, itu pasti akan rugi. Jadi mending kalau misalkan PKL di tempat lain gitu, terus mau nanya apa, ya udah tanya aja, kayak nggak perlu takut lah intinya gitu. Itu yang kayak ya itu tadi kayak apa, skillnya kayak ngulang lagi dari nol, tapi ya jadi mau nggak mau harus kita kejar lagi.
dan ngajarinnya itu pun kayak sering aku lakuin di luar jam kerja, kayak misalnya pas udah selesai kerja aku sempetin baca materi itu. Terus juga ada kayak adaptasinya karena mungkin ada rasa gugup, canggung gitu kan kalau misalkan ketemu teman-teman baru ataupun rekan-rekan kerja yang baru, itu pasti ada rasa gugup dan juga canggung, dan itu butuh soft skill cara beradaptasi itu tadi. Itu ya mungkin kalau challenging terbesarnya itu adalah itu. Oh, sama satu lagi tentang manajemen waktu ya teman-teman, karena teman-teman kan juga KA nih. Biasanya kalau misalkan kita itu di KA itu kan pasti sudah dibiasakan buat menyusun yang namanya laporan. Nah, dan mungkin kalau teman-teman udah tahu ya, atau udah tahu atau belum ya, kayak aku kurang tahu. Intinya kita itu kalau misalkan di KA ya, prakerin itu kayak laporan hariannya itu juga bisa dibilang lumayan banyak kalau misalkan dibandingin sama jurusan lain kayak KI sama TM. Itu KA itu laporannya lumayan banyak tuh hariannya, dan itu kayak harus ngasah banget yang namanya manajemen waktunya. Kayak misalnya nih, wah hari ini kerjanya padat banget, sedangkan nanti pulangnya sore. Nah, gimana caranya laporan harian itu akhir pekan nanti bisa langsung dikumpul, nggak tanpa perlu numpuk-numpuk dan ngelebihin deadline gitulah. Nah, itu kayak jadi challenge terbesar juga bagiku waktu awal-awal di sini. Dan buat cara mengatasinya itu sendiri adalah dengan menerapkan suatu skala prioritas ya. Jadi gini, mungkin kayak laporan yang harus kita kerjain itu nggak cuma buat sekolah. Kadang dari perusahaan pun minta kayak, oh tolong ini rekapin ya hasil data analisis hari ini. Nah, jadi dari perusahaan pun kadang juga ngasih laporan tertentu ke kita, dan kita disuruh ngisi dan disuruh ngumpulin juga kayak nge-submit gitu juga di deadline-deadline tertentu. Nah, kalau misalkan deadline-nya mepet kan rusak, kayak susah gitu kan. Nah, jadi terapin yang namanya skala prioritas. Kayak mana sih yang perlu didahuluin? Apakah buat pekerjaan kah, atau buat sekolah kah, atau kalau misalkan memang dikerjakan secara multitasking ya itu lebih baik. Itu sih. Tapi kalau misalkan teman-teman belum terbiasa untuk bekerja secara multitasking ya, apalagi kalau misalkan bingung tugasnya numpuk gitu, ya terapin aja skala prioritas, kayak mana yang bisa dikerjain dulu atau mana yang bisa dikerjain lebih cepat. Nah, itu pasti lama kelamaan juga pasti udah terbiasa sendiri sih, kayak gimana caranya ngatur semuanya. Mungkin itu mulai dari tantangan sama cara ngatasinya. Oke. Tadi kan membahas laporan kan Kak. Betul. Nah, laporan PKL itu tuh nyusunnya tuh gimana ya Kak? Atau beda sama yang kita kerjain di sekolah atau gimana? Oh, oke. Laporan PKL-nya itu buat sekolah atau buat kerja nih? Misalnya gini. Oke, jelasin dulu ya. Mungkin kalau laporan PKL yang buat sekolah itu mungkin teman-teman bakal dijelasin lagi sih kayaknya. Soalnya kayaknya biasanya teman-teman nanti sebelum berangkat PKL itu pasti ada pengarahan PKL dari guru, dan itu bakal dijelasin semua sistem laporannya. Tapi kalau sedikit sharing ya, kalau tugas-tugas yang dari angkatanku itu biasanya itu ada kayak 3 lembar laporan. Nah, lembar yang pertama itu kayak berisi singkatan pekerjaan apa yang dilakukan hari ini. Jadi itu tuh kayak kertas sebagai bukti absensi gitu. Jadi kayak misalnya hari Senin tanggal 7 November 2025 gitu, ngerjain apa. Nah, itu nanti juga ada tanda tangan kita dan juga harus ditandatangani sama pembimbing industri. Nah, gitu. Terus itu yang lembar pertama tuh. Terus yang lembar kedua itu ada yang namanya ini kartu apa ya nyebutnya ini aja sih, kayak lembar kerja. Lembar kerja itu nanti teman-teman kayak disuruh buat ngegambar ataupun nulis kayak SOP ataupun runtutan pekerjaan yang teman-teman lakuin selama menjalankan prakerin di satu hari loh ya. Itu misalnya hari ini kita kerjain literasi gitu misalnya. Nah, nanti teman-teman kayak disuruh minta buat nulis ataupun ngegambar gitu, kayak inilah kayak bikin laporan harian, kayak bikin laporan praktek biasanya. Kayak prosedur kerja yang dibagi di prosedur laporan. kerja. Ya, betul. Yang bagian prosedur kerja itu kan biasanya disuruh gambar atau nuliskan itu. Nah, itu kurang lebih kayak gitu. Jadi kayak disuruh nulis kayak kerjanya itu gimana aja sih gitu. Terus itu yang di lembar kedua. Baru di lembar yang terakhir, di lembar ketiga itu disuruh ngisi kayak data hasil analisis. Jadi kayak hasil pekerjaan apa, misalnya kayak misalnya sampel yang udah dianalisis itu punya kadar apa segini, kayak nah itulah kurang lebih kayak gitu, lebih ke hasil analisis kayak hasil apa ya
data analisis gitu nyebutnya di lembar yang ketiga itu. Dan ya itu kayak mungkin kelihatannya sepele ya, tapi kalau misalkan ditumpuk-tumpuk setiap hari itu juga pasti di akhir minggu juga ini juga keteteran juga itu ngerjainnya. Makanya itu tadi yang pentingnya buat manajemen waktu dan juga mencicil setiap pekerjaan yang bisa dikerjakan. Jangan sampai dibiarin numpuk gitu. Karena nanti pasti jadi keteteran sendiri. Itu sih. Oke, lanjut. Oke, baik Kak. Kemudian apa posisi Kakak di sana? Lalu pelajaran di SMT apa itu yang relevan banget sama posisi yang dipegang Kak sekarang? Oke. Oh ya, aku lupa cerita tentang posisiku ya tadi. Jadi posisiku di sini itu adalah laboran R&D. Laboran R&D ya. Jadi R&D apa? Jadi aku tuh R&D khusus di bagian protective coating. Jadi protective coating itu kayak kurang lebih bahan coating ataupun cat yang digunakan untuk substratnya itu besi ataupun logam-logam tertentu gitu. Nah, aku di bagian R&D, laboran R&D. Jadi laboran R&D itu kurang lebih tugasnya itu adalah kayak melakukan berbagai macam riset dan juga percobaan tentang entah itu memperbaiki formula yang udah ada, memperbaiki produk yang udah ada, ataupun membuat suatu produk-produk baru. Nah, kurang lebih kayak gitu. Itu buat gambaran pekerjaannya ya. Nah, kalau pertanyaannya itu adalah skill apa yang pelajaran apa yang relevan buat aku dengan posisiku sekarang ini. Terus terang ya teman-teman ya, buat pelajaran yang paling relevan itu hampir nggak ada. Itu yang harus aku cerita, itu hampir nggak ada, hampir nggak ada. Karena gini, di KA kan mungkin teman-teman itu dapat, aku belum tahu ya, pasti ada sih, pasti ada. Kalau di aku dulu itu ada mapel KA, di mapel KA itu ada satu bab namanya itu adalah industri cat. Nah, tapi yang jadi masalahnya itu ada kan. Nah, ya itu sama, aku dulu juga ada. Nah, nama babnya itu kan industri cat. Tapi waktu masuk ke sini, yang aku bilang tadi, kayak ternyata industri cat itu nggak cuma itu. Kayak mungkin teman-teman udah diajarin, oh cara buat cat itu kayak gini di sekolah ya. Tapi ternyata begitu masuk sini, ternyata proses pembuatan cat itu bisa dibagi lagi, kayak bisa dikelompokin lagi. Oh, ternyata ada cat yang bikinnya itu cara dispersi, ada yang cara grinding, dan ada cara mixing segala macam. Jadi kayak bisa dibilang hampir nggak ada. Tapi mungkin yang industri hal yang aku dapat dari sekolah dan memang bermanfaat di sini itu mungkin cuman sekedar kayak cat dan komponen-komponennya, udah itu aja. Kayak cat dan bahannya apa aja, udah kayak mungkin kan kita tahunya kayak ada pigment, filler, extender, terus ada resin, solvent, segala macam aditif gitu-gitu kan. Nah, ya sebenarnya di sini pun bahan-bahan itu tuh ada banyak jenisnya lagi, kayak akan dijabarin lagi gitu. Nah, jadi kayak waktu aku datang ke sini itu, oh ternyata tuh lebih dari yang aku pelajarin di sekolah. Kayak di sekolah tuh kayak nggak nyampe 10% gitu yang aku dapat di sini gitu. Makanya aku bilang kayak hampir nggak ada. Itu pun yang bermanfaatnya itu cuman teorinya aja. Apalagi kalau misalnya prakteknya itu sama sekali nggak ada yang relevan buat di sini. Makanya mungkin ya sebenarnya kalau aku boleh, sebenarnya aku mau saran juga sih buat guru-guru di KA ataupun Kimanalisis ya. Kalau bisa mungkin di teman-teman semua ataupun buat angkatan adik-adik semua ataupun bahkan di angkatan bawah-bawah lagi lah, itu kalau bisa materi tentang industri cat itu bisa diperjelas lagi, dan juga ada pelajaran prakteknya juga, karena prakteknya itu juga sangat kayak gimana ya, berbanding terbalik gitu, kayak di sekolah. Mungkin di sekolah kita cuma kayak belajar literasi, grafimetri, terus mungkin ada analisis farmasi. Nah, mungkin kalau di SMTI ya, kimia analisis SMTI itu masih kebanyakan fokusnya itu buat dunia farmasi, kalau enggak industri pangan, kayak F&B gitu. Nah, yang aku lihat itu ke situ. Sedangkan kalau industri-industri yang lain, misalnya kayak industri pupuk, industri kaca, cat, itu kayak masih dikit banget gitu. Padahal industri-industri kayak gitu tuh perlu dijabarin lagi loh, karena apalagi kita ya sebagai seorang KA itu
yang namanya analisis kimia itu nggak cuman sekedar itu aja. Jadi masih banyak metode-metode lain ataupun keterampilan-keterampilan lain yang harus kita pelajarin juga. Nah, itu juga kalau misalkan memang teman-teman mau menjalankan prakerin di sini ya, itu satu hal yang perlu teman-teman siapin juga bahwa nih aku ulangin lagi bahwa hampir nggak ada mata pelajaran di sekolah yang relevan buat di sini karena aku ngerasanya pun aku masuk ke sini kayak skillku itu harus ngulang banget dari nol, kayak bener-bener dari nol gitu. Kayak mungkin kalau teman-temanku di tempat lain ada yang kayak oh ternyata materi pakai loh cara sampling atau mungkin cara analisis mikro kayak mikri gitu. Mungkin di tempat lain masih ada yang kayak gitu. Tapi kalau di sini jujur aja itu kayak nggak ada sih, nggak ada. Aku bahkan di sini pun kayak nggak ada megang instrumen-instrumen kayak GC, HPLC gitu, nggak megang. Maksudnya alatnya ada, tapi biasanya kalau yang kayak gitu tuh nggak di bagian akunnya gitu, kayak di bagian lain. Nah, sedangkan kalau di akunnya itu seringnya itu kayak percobaan-percobaan gitu, ya R&D sih, research and development gitu. Jadi kayak lebih banyak berpacu ke uji-uji yang sifatnya itu fisika, bukan kimia sih. Dan juga karena bagian ke R&D, jadi sebenarnya lebih dipacu buat bisa mendapatkan ataupun bisa menambah pengetahuan yang lebih gitu. Karena ya itu bisa dibilang jadi apa ya? Jadi kayak skill yang dibutuhin banget kalau misalkan memang masuk ke sini, apalagi di posisinya itu R&D gitu. Oke. Jadi intinya tuh pelajarannya tuh hampir nggak ada yang relevan ya Kak? Ya betul. Mungkin kalau misalkan teman-teman masih punya kesempatan buat menyampaikan saran ini, ya monggo silahkan. Biar mudah-mudahan nanti mapel KA bisa jadi lebih baik lagi gitu. Oke. Kemudian untuk benefit apa yang kakak dapatkan selama di Propan selama ini? Oke. Buat benefitnya sendiri ya, karena gini, buat benefit PKL di Propan itu kalau misalkan PKL ya di Propan itu dapat uang saku sekitar 35.000 per hari. Itu hitungannya per hari ya. Jadi 35.000 per hari. Jadi kalau sebulan itu kurang lebih dapat 700.000. Tapi di Propan itu juga dapat fasilitas kayak mes. Nah, mesnya itu juga lengkap kayak fasilitas-fasilitas lain. Misalnya di mes Propan itu ada kayak tempat jemur, terus listriknya juga udah dibayarin, jadi nggak perlu mikirin biaya tempat tinggal lah. Intinya kayak tempat tinggal di situ benar-benar udah aman, kayak nggak perlu mikirin apa-apa lagi. Karena ya di Propan ada mesnya, dan mesnya itu pun lengkap. Mulai ada dapurnya, ada kamar mandi, bahkan ada fasilitas gym juga. Jadi kalau misalkan aku pun kadang kalau misalkan bosen dulu itu sering kayak nge-gym, terus olahraga gitu-gitu. Dan di mes kita pun juga banyak lapangan, misalnya kayak lapangan voli, lapangan sepak bola, lapangan badminton, pingpong, terus juga ada aula yang bisa dipakai kalau misalkan mau acara nobar sepak bola gitu misalnya. Nah itu bisa dipakai dan itu semua itu gratis, nggak ada pungutan biaya sekalipun. Dan uang saku 700.000 per bulan itu tadi ya, itu udah benar-benar uang bersih yang kita dapat. Jadi kayak nggak dipotong mes lagi, udah gitu. Itu yang pertama uang saku, yang kedua mes, terus yang ketiga ini biaya transportasi teman-teman juga bisa di reimburse, juga bisa diganti. Jadi misalkan teman-teman berangkat ke sini naik kereta, misalnya tiketnya itu 400.000. Nah nanti teman-teman tinggal setor notanya ataupun setor apa ya, kayak bukti pembeliannya itu ke PHR. Nah baru nanti bisa diganti uangnya gitu. Itu sama karena aku dulu masuk ke sini jalur beasiswa ya, jadi aku juga dapat tambahan beasiswa sekitar 2 juta untuk 2 semester gitu. Dan kalau misalkan mungkin teman-teman bisa masuk ke sini jalur beasiswa juga ya lumayan sih. Jadi 750, jadi 700, sekitar 700 buat Kak rasain makan gitu doang ya Kak? Ya, kayak ibaratnya uang jajan gitu. Ya. Nah sama kalau buat makan juga kalau hari kerja ya,
hari kerja itu kita dapat 2 kali makan, siang sama malam. Gitu. Itu pas hari kerja tapi. Jadi hari kerjanya itu pas hari Senin sampai Jumat. Sedangkan kalau Sabtu Minggu biasanya ini kayak pakai uang sendiri gitu. Jadi makannya kayak 2 kali sehari tapi cuman Senin sampai Jumat gitu. Tapi lumayan Berarti sih. benefitnya banyak ya Kak? Ya lumayan. Memang diakuin kalau misalnya di Propan memang banyak sih benefitnya. Jadi memang tempatnya cukup recommended juga kalau misalkan teman-teman mau prakerin di sini. Mungkin sekian pertanyaan dari kami. Kak Rasen ada yang mau ditambahin mungkin? Kalau dari aku nggak ada sih. Mungkin kayak semangat aja buat teman-teman yang bentar lagi udah mau melaksanakan PKL ataupun prakerin. Jangan lupa persiapkan semuanya yang sekiranya bakal dibutuhin buat di tempat prakerinnya teman-teman besok. Udah mungkin gitu aja. Mungkin sekian juga dari kami. Terima kasih Kak Rasen atas waktunya, sudah meluangkan waktunya. Terima kasih juga atas pertanyaan jawabannya yang kami tanyakan. Terima kasih Kak Rasen. Oke, sama-sama. Makasih ya Kak. Oke. Selamat Aman-aman. Kak Rasen.